Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadi dengan sanad sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nama dia Abdullah. Nabi, man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'ala Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Itu arti sahabat. Secara kekeluargaan, Abbas adik beradik dengan Abdullah. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini paman Nabi, pakcik Nabi, dari pihak ayah. Qala Abdullah bin Abbas berkata, Kana Umaru, kana adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yudkhiluni, memasukkan saya, ma'a asyakh, bersama asyakh. Kalau satu orang syekh, kalau dua orang syaikhan, kalau tiga orang asyakh. Badr, orang-orang tua, pejuang-pejuang perang Badar. Itu siapa tuh? Itu syekh, maksudnya senior. Orang dipanggil syekh tuh bisa karena umur, orang tua dipanggil syekh. Bisa juga karena ilmu, dia masih muda dipanggil syekh karena berilmu. Kan dulu Syekh Ali Jabir, Syekh yang meninggal Syekh Ali Jabir, memanggil siapa yang dari Riau, Syekh Rasid, adalah anak kecil itu karena Al-Quran. Karena Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin, Umar bin Khattab memasukkan saya ke dalam orang-orang tua perang Badar, senior. Padahal Umar bin Khattab sudah tua, sedangkan Abdullah bin Umar masih anak-anak. Waktu Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Waktu Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas ini 15 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Umar bin Khattab bedanya dengan Nabi 27 tahun. Berarti kalau umur Nabi 63 tahun, berapa umur Umar bin Khattab? 63 kurang 27. Nah, 36. Siapa antum umur 30? Umur 36. Mana tuh? Mau neng umur siapa? Masa ada yang umur 35? Nah, 35. Antum 35. Nah, siapa umur 15 tahun? 15 tak ada 15. 15 itu kan kelas 3 SMP. Umar bin Khattab memasukkan anak umur kelas 3 SMP di tengah syekh-syekh perang Badar. Biar terbayang di pikiran kita, karena kita tak kenal dengan sahabat Nabi ini. Bayangan kita orang ini sebaya semua.
Bayangan kita Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit sebaya. Enggak. Sahabat Nabi ini umurnya macam-macam. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsi. Maka sebagian syekh-syekh ini wajada fi nafsi. Inilah tak bisa membaca hadis, buka kamus. Wajada fi nafsi, menemukan pada dirinya. Apa menemukan apa? Maksudnya marah orang ini. Wajada fi nafsi, marah orang-orang tua ini. Kenapa marah? Ini orang tua nih. Tiba-tiba dimasukkan anak kelas 3 SMP. Apa kata kita? Kenapa budak kecil ini di sini? Kenapa pula dia ada di sini? Faqala, apa kata salah satu dari syekh-syekh ini? Lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa budak? Lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa dia ini duduk sama-sama kita? Walana abna'un misluhu. Kita punya anak macam dia. Ini kan sebaya anak-anak kita. Kenapa pula dia duduk sama kita? Kata orang ini menunjuk Abdullah bin Abbas. Faqala Umar, kata Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu alimtum. Kata Umar bin Khattab, innahu min haitsu alimtum. Dia ni macam kalian tahulah. Macam kalian tahulah. Apa maksud macam kalian tahu? Dua. Dia ini macam kalian tahu. Dua. Secara nasab dia ini sepupu. Nah, orang selalu menyebut sepupu, tapi kalau bahasa kampung kami, kalau ayah adik beradik itu sewali. Kalau emak adik beradik sepupu. Kalau ayah sama emak adik beradik namanya perseloroan, berseloroh. Bergurau, kawan bergurau. Ayah adik beradik, antum adik beradik. Anak antum sama anak antum itu namanya sewali. Kenapa disebut sewali? Sebab kalau ayahnya meninggal, atuknya meninggal, abangnya meninggal, adiknya meninggal, anak antum itu bisa jadi wali nikahnya. Maka itu disebut dengan sewali. Kalau emak adik beradik, bini antum sama bini antum adik beradik, maka anak-anak antum ini disebut dengan sepupu. Sedangkan antum disebut dengan sepengambilan, moyan, pemboyan. Antum punya adik perempuan, antum laki-laki. Anak antum dengan anak adik antum itu disebut perseloroan. Kawan bergurau. Bergurau, nikah. Itu orang dulu. Balik ke bako supaya harta itu tak jauh-jauh kemana-mana. Orang zaman dulu gitu. Atuknya kan satu nih atuknya. Induk hartanya satu. Nah, jadi cucu ini nikah supaya tak kemana-mana. Orang sekarang enggak. Anak dinikahan sama orang jauh-jauh. Rupanya budak itu pecandu narkoba. Udah hancur loh, baru kasih kemana kan? Jadi kalau ada orang mengatakan, itu siapa tuh? Itu sepupu saya Pak Ustaz. Cuman hubungan kau? Ayah saya sama ayah dia adik beradik. Itu tidak sepupu, itu sewali. Dia orang sekarang semua sepupu. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, min haitsu alimtum. Ya dia ini macam kalian tahu dah. Maksudnya macam kalian tahu dua kelebihan dia. Pertama, dia ini sewali dengan Nabi. Ayah dia dengan ayah Nabi adik beradik. Sewali, atuknya satu. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, dekat itu. Bertambah lagi, lebih dekat lagi. Abdullah bin Abbas ini punya emak. Emaknya ini punya saudara kandung. Itulah dia Maimunah. Maimunah ini istri Nabi. Cumana dia memanggil Nabi itu? Cumana dia memanggil Nabi? Kalau ditengok dari ayah, berarti dia memanggil Nabi itu abang. Kan abangnya itu?
Tapi kalau ditengok dari puak emak, dia memanggil Nabi itu pakcik. Karena istri Nabi itu saudara emak dia. Bersaut-sautan. Apa namanya itu? Bolak-balik hubungan dia keluar. Min haitsu alimtum, kata Umar bin Khattab, kududukkan budak kecil ini di sini macam kalian tahulah. Ada aspek yang kedua. Yang kedua, min haitsu zakaihi, dari kecerdasannya dia pernah didoakan Nabi. Doa Nabi untuk dia, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dalam kan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil, pemahaman Quran yang benar. Itulah maka kududukkan dia di sini. Ini dalil boleh kita komplain kalau ada sesuatu yang aneh. Kenapa budaknya di sini? Tamu kita ke rumah orang, semua orang tua sini, anak-anak kecil. Kenapa budaknya di sini? Entah Pak Ustaz, kami tidak tahu. Apa sebab? Fada'ani zata yaumin, Umar bin Khattab memanggil saya. Kata Abdullah bin Abbas, fa'adakhalani ma'ahum, dimasukkannya saya duduk bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin, menurut saya, kata Abdullah bin Abbas, ma ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, dia memanggil saya, mendudukkan saya di tengah mereka. Dia mau mendudukkan saya di tengah mereka, liyuriyahum, untuk menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Dia mau menunjukkan ke mereka kehebatan saya. Qala ma taqulu fi qaulillah. Lalu kemudian setelah duduk, siapa yang duduk tadi? Abdullah bin Abbas. Ditanya Umar bin Khattab, ma taquluna fi qaulillah, apa pendapat kalian tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath. Tuan-tuan Syekh perang Badar. Apa hebatnya orang perang Badar ini? Sampai kita berdoa kepada Allah menyebut orang perang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil berdoa kepada Allah barakat pejuang Badar. Pak Kiai, apa amalan untuk saya biar mudah urusan ini? Baca selawat. Berapa kali? 313. Soalnya bertanya ke Kiai balik rumah. Datang orang bertanya, Pak, saya kalau kesulitan apa zikir saya? Baca selawat. Berapa kali? 313. Awak tidak bertanya ke Kiai dek sogan. Engkau tidak sogan kalah. Kenapa 313? Pokoknya begitu saya terima dari Kiai, baca aja. 313 itu jumlah syuhada Badar. Badar itu jumlahnya 313. Jumlahnya saja pun menjadi kemuliaan. Begitulah hebatnya orang perang Badar. Kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang kalian tahu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum, sebagian tuan-tuan Syekh perang Badar tadi menjawab, veteran perang Badar. Apa kata mereka? Umirna nahmadullah nastaghfiruh idza nasarana wa fataha alaina. Allah menyuruh kita memuji Allah, alhamdulillah, wa nastaghfiruh, astaghfirullah, idza nasarana, kalau Allah menolong kita dan Allah memberikan kemenangan untuk kita.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kamu sudah menang, maka banyak-banyaklah bertasbih dan banyaklah beristighfar. Itulah makna ayat itu, kata syuhada, kata Syekh Perang Badar. Wasakata ba'duhum, yang sebagian diam. Falam yaqul syai'an, tak bercakap apa. Faqala li, datang Umar, ditanyanya Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya bin Abbas? Apakah memang itu makna ayat ni Abdullah bin Abbas? Wa qultu, ku jawab, la, bukan itu makna ayat. Fama taqul? Lalu apa makna ayat idza jaa nasrullah wal fath? Qultu, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah a'lamahu lahu. Idza jaa nasrullah itu artinya ajal umur Rasulullah yang diberitahukan Allah kepada Nabi Muhammad. Terkejut orang ini, ajal. Idza jaa nasrullah wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajalika, itu artinya ajal kau sudah sampai, tak lama lagi kau akan meninggal. Fasabbih bihamdi rabbika, karena kau sudah mau meninggal, maka banyak-banyaklah bertasbih, subhanallah, subhanallah. Wastaghfirhu, banyak-banyak beristighfar. Innahu kana tawwaba, Allah menerima taubatmu, Allah Maha penerima taubat. Wa qala Umar, kata Umar bin Khattab, ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tak tahu makna ayat macam ini sebelum kau mengatakan. Begitulah hebatnya Abdullah bin Abbas. Aku yang beda umur sama kau sejauh ini, aku pun tak tahu makna ayat ini. Rupanya iza jaa nasrullah itu artinya ajal Nabi sudah dekat. Karena ajal sudah dekat, maka banyaklah bertasbih dulu. Setelah bertasbih baru beristighfar. Tapi kita tadi beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu baru bertasbih, subhanallah, subhanallah. Mana ini? Beristighfar dulu, habis itu baru bertasbih. Itu perbuatan Nabi. Selesai sholat, Nabi melakukannya. Sedangkan ayat ini bukan konteksnya selesai sholat, tapi umum. Setelah kita banyak bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Habis itu kita beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau sudah dekat ajal tidak tengok umur. Berapapun umur kita selalu menganggap ajal kita sudah dekat. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sesama sahabat Nabi pun ilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Pak Ustadz, ilmu saya begini ini karena saya hidup zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman Nabi, belum tentu lagi saya ini lebih rendah dari Pak Ustadz. Kalau ku tengok kau ini tinggi memang, tapi bukan ilmunya, sombongnya. Sesama sahabat Nabi pun ilmunya tak sama. Ada yang ilmunya macam Masyayikh Badar, ada yang ilmunya macam Umar bin Khattab, ada yang ilmunya macam Abdullah bin Abbas. Sesama sahabat Nabi, pembagian Allah ke kita ini macam ini. Macam ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk. Ilmu pun begitu, ada ilmunya tinggi, ada ilmunya sedang, ada ilmunya rendah. Muka pun begitu juga, ada yang ganteng,
Ada yang kurang ganteng, ada yang tak ganteng sama sekali. Harta pun begini juga. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang rendah. Akal pun begini. Cobalah antum pikir selama berkawan-kawan. Kan macam-macam akal kawan. Ada kawan tuh yang berakal, ada yang tak berakal, ada yang mau mengakal-akal ya. Memang udah pembagian. Memang udah begini pembagian. Kenapa dibuat Allah pembagian itu macam ini? Supaya bisa bekerja sama. Bisa dia bekerja sama karena tak sama pembagian. Kalau dibuat dari tengah semua telunjuk semua, mana bisa kita bekerja sama? Ini lebih hartanya, ini lebih ilmunya, ini lebih mukanya. Lebih harta, lebih muka, lebih ilmu. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kurang di muka, lebih di akal. Udah kurang muka, kurang belakang. Saya ini muka memang kurang Pak Ustaz, akal kurang, akhlak saya lebih sedikit. Muka kurang, akal kurang, akhlak kurang. Judul babnya kan tentang bersiap-siap bekal di akhir umur. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan tahun ke-8 Hijrah. Datang pertolongan Allah, menanglah Nabi Muhammad menguasai kota Makkah tahun 8. Pembebasan kota Makkah tahun 8. Tahun 8 Fathu Makkah. Tahun 8 Makkah dikuasai. Tahun ke-9 seluruh suku-suku mengutus berjumpa Nabi untuk membaiat masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal meninggal. Itulah makna ayat ini. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kau menang, berarti tak lama lagi kau akan meninggal. Tapi kita sahabat tadi, kita sahabat tadi katanya ayatnya, kalau kamu sudah menang, banyak-banyak bertasbih dan banyak-banyak beristighfar. Sesama sahabat Nabi, hidup sama-sama Nabi, ikut perang Badar, bisa lain ilmu. Khusus ilmu Abdullah bin Abbas. Jadi kalau sekarang ada orang berlebih ilmunya, itu memang udah pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita hasad, tak boleh kita. Selanjutnya hadis yang ketiga menurut nomor bab. Kalau dari awal 114. Kita udah mengaji setahun. Agustus 2022, Agustus 2023, baru 114. Jadi kalau setahun 100, 20 tahun, 15 tahun. Hadis dalam buku ini 1800. Kita teruskan. Kalau khatam kita pindah ke Sahih Bukhari. Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata. Satu orang berkata qala, dua orang berkata qala, tiga orang berkata qalu, satu orang berkata perempuan qalat, dua orang perempuan berkata qalata, tiga orang perempuan berkata qulna, satu orang berkata langsung qulta, dua orang qultuma, tiga orang qultum, satu orang perempuan kulti, dua orang kultuma, tiga orang kultunna. Satu orang berkata saya kultu, tiga orang berkata ramai-ramai kulna. 14. Qala qalu qalat qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultumna qultu qulna. Bahasa Inggris said, he said, they both said, they said. She said, she both said, they said. You said, you two said, you all said. Perempuan
You woman said, you two women said, you are women said, I said, we said. Tak berubah. Jadi kalau ada orang menyepelekan bahasa Arab di pesantren, anak saya ini Pak Ustadz tak lulus SMP, karena tak lulus masuk pesantren aja lah, gilo udah tuh. Bilang bahasa Inggrisnya dia tak lulus, udah bahasa Arab. Tak berubah, said, say, said, saying. Cuma 3. Say, saying. I'm saying. I said, he said. Tak berubah. Bahasa Arab madinya 14, mudhari'nya 14. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun. Qul la taqul. Maqalun miqalun. Berapa perubahannya itu dalam bahasa Arab. Qalat, satu orang perempuan, Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an anzalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha. Tidak pernah Nabi sholat, walaupun satu sholat, kalau dalam sholat itu dia membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin idza jaa nasrullahi wal fath, maka dia membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Fasabbih, bertasbihlah. Mana bunyi tasbihnya? Subhanaka rabbana wa bihamdika wastaghfir, minta ampunlah. Allahumma ighfir. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Itulah dianjurkan kita kalau membaca ayat tentang azab, minta ampun. Kalau membaca ayat tentang rahmat, minta syukur. Muttafaqun alaihi. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anha, darinya maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu yuksiru, Nabi banyak mengucapkan ayyakula, banyak mengucapkan fi ruku'ihi, ketika ruku', wa sujudihi, dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Sampai Allahumma ighfir. Ya ta'awalul Quran itu penjelasan. Subhanakallahumma, waktu sujud, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi kalau gitu Nabi Muhammad ini Muhammadiyah nih Pak Ustaz. Kalau kami Perti, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Maka saya tulislah bacaan-bacaan zikir, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 dalam 99 tanya jawab sholat, bahwa bacaan ruku dan sujud itu wajib. Ada ustadz berceramah di masjid Ustadz Hanafi, Masjid Firdaus. Kata dia, subhana rabbiyal a'la, cukup, tak pakai wa bihamdi. Ada tanggal bapak-bapak dan tua. Saya Pak Ustaz, dari kecil subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Ustaz yang kemarin di Masjid Firdaus, katanya tak boleh pakai wa bihamdi. Itulah kronologis saya susun buku 99 tanya jawab. Iftitah ada sekian, bacaan ada sekian. Di antara bacaan ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Titik. Ya ta'awwalul Quran, tak ikut dibaca. Ya ta'awwalul Quran, apa makna ya ta'awwalul Quran? Artinya ya'malu ma umira bihi fil Quran, melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Mana perintah Allah?
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan ada perintah dalam Quran nih, ya. Apa bunyi perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Macam mana cara mengamalkannya Ustaz? Oh, dulu waktu kami ngaji sama Ustaz Somad, cara mengamalkan ayat itu bacalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Kalau ingat, kalau tak ingat karena tak dibaca dalam sholat, karena bacaan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ada tuh dalam Riyadhus Shalihin. Nanti saya buka kali. Tahu tak ingat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, tengok betapa hebatnya hafalan Imam Nawawi. Dalam riwayat induk begini, dalam riwayat ini begini, dalam riwayat ini begini. Jadi isi kepalanya itu bercabang, indah dia. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW yuksiru, Nabi banyak ayyakula qabla an yamut, sebelum dia meninggal banyak dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Nanti kalau umur antum panjang, banyak-banyaklah bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya udah banyak jumpa orang tua-tua. Duduklah saya sama orang tua. Umurnya hampir 80. Acara sudah mau mulai protokol. Sampai datanglah orang panitia. Panitia ini tak berani ngasih tahu bapak bahwa waktu udah. Orang ini berdiri di sini, sambil begini-gini untuk ngasih tahu. Mau ngasih tahu Pak Ustadz acara mau mulai. Dia tetap suruh juga lagi. Saya mau di hari tua saya, kalau bisa lebih banyak berzikir daripada bagusnya di hari tua duduk di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Allahumma ighfirli wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sibuk kita dengan zikir kita daripada sibuk karena kita ini makin tua, makin bercakap dan cakap itu tak tentu arah. Semalam Pak Samsul mengirim video ke saya tentang orang tua yang cakapnya kemana-mana. Cakap lagi kata dia ini babi haram, celeng tak haram. Mantap suka. Jadi saya balas, umur segini memang lagi lucu. Jadi yang saya pikirkan, aku pun nanti kalau sampai seumur itu. Saya waktu dulu waktu masih kuliah, menengok orang umur 47 itu macam mana nanti rasanya waktu seumur itu, tak tahu ya. Setelah sampai di situ baru tahu itu. Begitu juga sekarang umur 46, apa rasanya nanti umur 70 itu, tak tahu. Kalau bisa di akhir umur itu kita sibuk berzikir, karena kalau sibuk bercakap tak terkontrol lagi, tak apa-apa, perasaan itu udah rusak. Jadi Islam menyuruh kita banyak berzikir. Qalat Aisyah berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa kalimat-kalimat ini? Allati araka ahdastaha taquluha, yang banyak kau ucapkan terus, apa artinya? Kata Nabi, ju'ilat li alamatun, aku diberi tanda fi ummati, pada umat. Jika ra'aituha, kalau ku tengok tanda itu, maka qultuha, maka ku baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa fi riwayatin, banyak riwayat yang dia hafal. Dalam riwayat lain lagi, karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli, Nabi banyak membaca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat akhbarani Rabbi, Allah memberi aku berita, anni sa'ara alamatan fi ummati, aku melihat satu tanda pada umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, aku sudah melihatnya. Apa tanda? Nanti kalau nampak tanda ini, maka banyaklah bertasbih dan beristighfar. Tanda apa? Tanda apa yang nampak nih? Tanda yang nampak itu adalah Fathu Makkah, tanda kemenangan dengan dikuasainya kota. Nanti kalau udah kau nampak tanda ini ya Muhammad, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Tahun ke-8 tanda ini nampak, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Jadi kalau begitu, tasbih dan istighfar Nabi itu terbanyaknya pada 3 tahun terakhir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Antum paham dari mana Abdullah bin Abbas tahu bahwa makna ayat itu kalau ajalmu udah dekat maka banyaklah bertasbih dan beristighfar? Abdullah bin Abbas tahu itu dari hadis nomor 3. Kalau kamu sudah nampak tanda ini, maka perbanyaklah. Kita habiskan hadis 1 bab biar supaya pertemuan akan datang kita pindah bab baru. Hadis keempat 115. An Anasin, dari Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Innallaha taba'al wahya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berurut-urutan, turun wahyu, banyak wahyu turun. Ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah, qabla wafatihi, sebelum dia meninggal. Sebelum Nabi meninggal. Hatta tufiya aksara makan al-wahyu alaihi. Jadi wahyu paling banyak turun menjelang Nabi meninggal sampai akhirnya selesai. Kenapa menjelang Nabi meninggal itu banyak wahyu turun? Karena tahun ke-8 Makkah dikuasai, tahun ke-9 Amul Wufud, tahun utusan. Utusan Bani Fulan, utusan suku Fulan, utusan kabilah Fulan berdatangan. Dan mereka ini bertanya ke Nabi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Allah dengan wahyu. Disitulah pertanyaan banyak, disitulah jawaban turun, disitulah wahyu banyak turun. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa di akhir-akhir usia Nabi itu banyak wahyu turun? Karena disitulah jamaah banyak berdatangan, banyak pertanyaan langsung dijawab melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis terakhir yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, Nabi berkata, yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba dibangkitkan ala ma mata alaihi, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Waktu dibangkitkan, ditiupkan sangkakala bangkit dari kubur, ala ma mata alaihi, sesuai dia mati sedang apa. Jadi kalau yang ustaz meninggal waktu jadi qori di rumah ibu, siapa gubernur Jawa Timur? Buka pipa sedang haul, meninggal, berarti nanti bangkitnya di padang mahsyar sedang bersyukur. Wali kota Bandung meninggal sedang khutbah Jumat atau sholat khutbah, berarti nanti meninggalnya sedang bangkitnya di padang mahsyar. Yang meninggal syahid perang Badar, berarti ini bangkitnya di padang mahsyar dalam keadaan syahid.
Kalau meninggalnya di lokalisasi habis makan obat kuat. Kalau meninggalnya sedang dugem. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata. Orang mati akan dibangkitkan sesuatu. Itu makanya banyak-banyak kita berzikir. Kenapa kita disuruh banyak berzikir? Untuk memberi beban kerja pada lidah. Lidah ini mau bekerja aja deh. Apalagi kalau ditengok handphone. Lidah ini mau komen dan tengok komen. Oh ini pula. Maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika. Astaghfirullah. Memberi beban pada. Karena kalau tidak diberi beban, dia akan membebani dengan beban yang lain. Itu salah satu fungsi zikir. Pikir ini begitu juga. Kalau mata ini bisa dihentikan. Bagaimana cara menghentikan kerja mata? Berhenti. Macam mana cara menghentikan beban lidah? Berhenti. Tapi pikir tak bisa. Pikir ini tak bisa berhenti. Nampak ini parah kali. Keluar dari sini nampak mobil orang baru banyak tuh. Pikir ini terus. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran kita, bisa? Siapa yang bisa mengosongkan? Jadi sebenarnya dengan berzikir memberi beban pada pikiran, memberi beban pada pikiran dengan beban suatu. Itu mengapa orang yang pengajian dia sedang memberi beban baru kepada pikiran. Di kantor dia punya beban tadi. Target kita harus sekian, stresnya. Sampai ke rumah ada beban lagi. Kalau abang tak bisa beli mobil baru, di jalan ada beban lagi. Macet di Tabik gak ada. Sudah macet, difoto pula dari atas. Itulah yang membuat orang stres. Kalau pergi ke jalan Ahmad Yani, itu beban itu hilang. Karena Pak Dokter Darusman akan ngasih resep. Makan ini, beban hilang, tertidur. Berhenti. Tapi kalau kita ikut pengajian, beban itu berhenti. Jadi mengaji itu mengalihkan beban. Kita kalau berada di dapur ada gas bocor di situ. Kita kan tak sadar bahwa di situ ada racun. Maka menyelamatkannya dipindahkan dari dapur ini ke ruang. Nah, begitulah orang yang pengajian. Jadi kalau tak pernah dia pengajian, begitu terus pikiran beban kantor. Akhirnya untuk menghilangkan beban itu pergi dia ke diskotik. Makanya di kota-kota besar, yang satu lagi tak, diskotik ini akhirnya dia pergi ke rumah, namanya rumah spiritual. Itulah yang disebut tempat-tempat meditasi. Kita tidak terikat pada agama apa. Pejamkan mata, amati napas kita. Amati napas, kapan napas berhembus, kapan napas naik. Sesungguhnya pekerjaan yang dia lakukan itu adalah mengalihkan beban pikiran. Nyambung kan? Paham kan? Tidak ada istilah mengosongkan pikiran, tidak ada. Karena pikiran itu tak bisa kosong. Yang ada itu adalah pikiran ini lelah memikirkan ini, memikirkan itu, lelah. Kenapa orang gila tak lelah? Karena dia tak mau pikir.
Karena pikiran ini kacau, banyak beban, detak jantung tak normal, sakit jantung, gula tak normal, diabetes, otak tak normal, stres, depresi. Ketika orang berzikir, maka dikasih beban baru pada lidah. Subhanallah, Allahumma bihamdika, astaghfirullah, Allahumma rabbi. Lisannya dikasih beban baru, pikirannya juga. Itu rasionalnya. Kalau mau bertanya kenapa dengan berzikir orang menjadi tenang, itu jawaban rasional. Karena orang sekarang perlu dikasih jawaban rasional. Kenapa kita mesti berzikir? Itulah jawaban rasional. Tak ada istilah. Yang membuat letih ini badan atau pikiran? Pikiran. Makanya ada orang yang baring aja dari pagi sampai petang, tapi dia letih. Kenapa letih? Karena pikiran. Tapi ada orang dari pagi, siang, malam, dia tak letih, semangat terus. Kenapa? Pikiran. Maka orang menulis buku judulnya The Power of Mind. Mind, M-I-N-D. Kekuatan mindset, cara mengatur pikiran. Jadi dalam Islam itu kita disuruh berzikir. Supaya apa? Supaya pikiran kita sehat, kolbu kita sehat. Jadi saya dulu tak paham itu lama. Oh, patutlah orang. Jadi bapak ini kena penyakit, tidak bisa tidur malam, makan ketergantungan obat, insomnia. Sampai akhirnya diundangnya saya ke Indragiri Hulu. Umurnya sekitar 70. Acara lomba nasyid. Sudah tua, umur 70, dia jadi panitia lomba nasyid di kampungnya. Saya tabligh akbar. Gimana ceritanya nih Pak? Saya Pak Ustadz waktu mau pensiun itu takut tak makan. Makan apa nanti sesudah pensiun? Akhirnya duit tabungan nih saya belikan ke tanah nanam sawit. Datang saya memupuk, membersihkan. Pas panen pertama, waktu sedang panen itu datang orang bilang tanah ini punya kami, maka kebun ini punya kami, kata dia. Oh, sejak itulah saya sakit. Asal malam mau tidur, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa tak mau tidur siapa? Pergi saya ke Pekanbaru beli obat, dikasih obat tidur. Dan tidur saya habis makan obat. Asal habis dosisnya mau pikir lagi. Anaknya kuliah di Unri. Anaknya ini selalu ikut pengajian saya dari 2009, 4 tahun, 10, 11, 12, 13 di Masjid Akramun Nas Kundu. Dibawanya ayahnya. Waktu mendengar pengajian Ustaz itulah berhenti pikiran saya. Belum saya paham. Rupanya mengaji ini mengalihkan pikiran dari sawit tadi ke Abdullah bin Abbas. Dari memikirkan sawit tadi mikirkan. Paham tuh alasan rasional kenapa orang mengaji jadi tenang. Satu lagi bapak-bapak bangkrut usaha, rumah besar di Pekanbaru tinggalkan, stres, ditagih orang, tak bisa tidur malam, makan obat, ikut pengajian di Al-Falah. Tenang. Jadi kalau orang yang tidak selalu berpikir rasional, orang sekarang ini perlu apa alasan rasional, apa argumentasi, secara rasionalitas akalnya, bahwa akal kita ini mesti diajak untuk pindah out the box, keluar dari kotak yang sempit. Untuk ikut pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, untuk buka cakrawala antum. Mengapa dalilnya satu kok bisa jadi haram? Kok bisa jadi makruh? Mengkaji usul fikih. Duduk antum mengaji dengan Ustaz Mustafa Umar. Belajarnya cerita tentang tafsir. Untuk buka lagi cakrawala. Duduk antum sama Ustaz Sayyidul Amin. Diajaknya bercerita tentang penyakit-penyakit hati. Keluar antum dari kotak yang kecil yang merusak kepala. Itu maka kita disuruh mengaji. Jadi kalau ada kawan tetangga stres, depresi,
Wah, kalau mau bantu dia, kalau mau menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia akan terus dengan stresnya nonton TV di rumah. Akhirnya dia mati dalam keadaan menonton TV dan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan. Karena yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Orang akan dibangkitkan sesuai saat apa dia mati. Saya mau berdoa kalau bisa mati ini jangan sedang mengajar, sibuk jamaah. Sebagian sibuk mengangkat, sebagian lagi sibuk live. Kalau bisa mati di rumah habis sembahyang. Cuma mau mama saya habis tahajud malam, makan sahur, dan bersih, dan berwudu, mati. Pas macam doa dia. Aku tak ada anakku perempuan, tak ada anakku betina. Kalian tak tolong menjaga aku nanti. Kalau bisa aku mati tak pakai sakit-sakit. Kalau aku sakit jangan kalian bawa ke rumah sakit, jangan kalian suntik, jangan kalian pasang alat-alat, biarkan di rumah. Pas macam yang dia minta. Aku ingin mati dalam keadaan bersih supaya orang tak susah memandikan jenazah. Pas macam yang dia minta. Habis tahajud, bersih, habis mandi, habis makan sahur, hari Senin sudah suci, meninggal. Oh, baik, sebelum kita sholat sunat isyraq, kita jawab beberapa pertanyaan. Mata pencaharian utama saya adalah BRI Link. Apakah BRI Link termasuk riba? Wama adraka ma BRI Link. Apa BRI Link? Ada yang bisa menjelaskan apa BRI Link? Bank BRI membuat perpanjangan tanah, namanya BRI Link. Terus tugas BRI itu apa kerja dia? Kenapa dia mesti membuat satu unit jasa? Karena di kampung itu tidak ada bank. Maka dia bekerja sama dengan riba. Jadi kalau mau selamat, BRI Syariah yang sekarang sudah bergabung dengan BSI. Saya mau hijrah Pak Ustaz, BSI Link. Tinggal merubah R jadi BSI. Habis RS kan? ABCDFG RS. Berubah. BSI Link. Bicara. Apakah kegiatan yang dilakukan seperti transfer? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah yang tangan, robah jadi BSI. Bukan ikut di dalam. Sudah tahu kemungkaran, ikut juga di dalam. Jangan ikut di dalam. Maunya pakai BSI, tapi biasanya di daerah belum ada. BSI ikut menanggung dosa. Hai BSI, padahal kalian gabungan dari 3 bank, Bank Mandiri, BNI, BRI. Kenapa tak kalian sebar? Jadi kalau ada orang di kampung masih berdosa, itu gara-gara kalian BSI. Yang kalian anggap kalian sudah selamat. Hati-hati kalian BSI. Apakah boleh mengqadha sholat Jumat dengan sholat asar? Itu maksud dia bukan mengqadha, menjamak. Menurut mazhab Hambali tak boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Kenapa tak boleh? Karena sholat Jumat ibadatun mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Maka tidak bisa menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi habis sholat Jumat, udah nanti asalnya sholat asar.
menurut mazhab Syafi'i, habis sholat Jumat tuh bisa dia sholat asar jamak takdim qasar dengan Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur. Kalau pengganti mana 2 rakaatnya? 2 rakaatnya itulah dia khutbah. Raka'atani fiha maqama raka'ataini minas zuhri. 2 rakaat Jumat itu khutbatani fiha, 2 khutbah di Jumat itu maqama raka'ataini minas zuhri, menggantikan 2 rakaat zuhur. Apakah pada 2 rakaat zuhur boleh bahasa Indonesia? 2 rakaat zuhur boleh tak bahasa Indonesia? Tak boleh kan? Itulah maka 2 khutbah itu pun tak boleh bahasa Indonesia, karena dia menggantikan sholat zuhur. Itu maka masjid-masjid ilmu panjang ini tak ada bahasa Indonesia. Inilah yang paling asli mazhab Syafi'i. Kalau mau sholat paling asli ilmu panjang itu. Maka saya kalau tidak sedang khutbah Jumat, saya sholat di sini. Kenapa? Karena khutbahnya cepat. Momennya selesai. Saya pakai mazhab yang rukunnya 5 itu tak bercampur dengan bahasa Indonesia di khutbah kedua. Maka di khutbah kedua saya tak ada bahasa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Di khutbah kedua saya tak ada campur bahasa Indonesia. Karena khutbah itu menggantikan 2 rakaat. Kalau yang digantikan bisa dijamak, maka yang menggantikan juga bisa. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Itu juga dalil qabliyah Jumat. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya zuhur, maka yang menggantikan juga ada. Jadi usulnya, dasarnya adalah apakah Jumat itu pengganti zuhur atau Jumat itu ibadah yang tersendiri. Menurut mazhab Hambali, Jumat itu ibadah tersendiri, maka tak bisa dijamak dengan asar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Jumat itu pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa dijamak dengan asar, maka yang menggantikan juga bisa. Jelas? Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, tak bisa itu sholat Jumat dijamak dengan asar. Berarti dia pakai mazhab. Bisa tadi. Jadi dia pakai mazhab. Kalau mau jawab singkat mudah aja. Menurut mazhab Syafi'i bisa, kembali tak bisa. Saya mau menjelaskannya detail kan tuh. Artinya nanti waktu antum ditanya orang, kalau bisa jawab detail, jawab detail. Kalau tak bisa jawab pendek itu. Yang pendek itu pun tak ingat, kamu boleh buat. Bagaimana menasihati orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi mereka lupa kepada anak dan istrinya saat bermaksiat. Pengajian rajin, ke masjid rajin, bini tak berjilbab. Suami yang tidak menyuruh istri berjilbab, 2 kemungkinan. Pertama, dia tak tahu hukum kepala rumah tangga. Itulah pentingnya kursus perkahwinan. Buatkan nanti minta kursus pernikahan supaya laki-laki ini tahu tanggung jawab. Yang kedua, dia tahu tanggung jawabnya, tapi dia takut ke bini. Takut ke bini ini tak ada obat. Kalau takut melawan Israel, itu bisa dimotivasi dengan ayat-ayat jihad. Ustaz, ini ada beberapa tentara mau ke Papua melawan OPM. Tolong Ustaz berikan motivasi. Saya duduk sama tentara. Kamu membela NKRI ini negeri berdarah-darah para syuhada mati syahid melawan Belanda. Maka kau membela ini, kalau mati kau mati syahid. Kalau kau mati syahid, kau mati sakratul maut kal qarsi, macam cubitan lembut pada kulit.
Kau tak kena azab kubur dan kau tidak dihisab di akhirat, langsung masuk surga. Tapi orang yang takut ke bini tak bisa dibunuh. Antum yang lajang ketawa, jangan lepaskan. Belum juga tahu, cuma kasih. Jadi, jangan mengejek orang yang takut, karena bisa jadi berbalik nanti. Saya waktu di Malaysia itu ditanya, haji itu waktu di rumah, Ustaz, macam mana orang yang takut bini? Saya bilang orang takut bini itu di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Kenapa macam itu Ustaz? Sebab dia di dunia udah terlampau kena azab. Kata malaikat yang ini tahu usah kita azab. Azab betul. Nampak itu dari sebelum nikah dulu. Nampak gaya-gaya itu. Jemput bang sekarang depan UIN. Nah, masalahnya laki-laki ini mengalami ketakutan luar biasa. Laki-laki ini takut dia kehilangan perempuan. Itulah yang membuat perempuan itu merasa lebih. Jadi kalian kalau meminang orang, jangan tunjukkan dendam. Aku meminang kau supaya kau bisa jadi ibu untuk anak-anakku, supaya anak-anakku soleh. Aku beginilah orang, tamat dari UIN, kerja pun belum beberapa mapan. Aku dari Lancang Kuning, aku dari UIR, aku dari UNRI. Kalau kau mau hidup bersama, kita jalan. Kalau kau tak mau, 1000 di belakang siap. Itu jangan di awal tuh kalian udah banting harga. Kau satu-satunya tuh. Kalau kau tak menerima, abang sama siapa? Tidak. Apa benar zikir atau istighfar bisa ditolak Allah? Dalam kondisi apa ditolak? Istighfar itu zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir, sembahyang itu pun zikir. Aqimis sholata zikir. Jadi semua itu adalah cara wasilah untuk mengingat Allah. Kapan zikir bisa tertolak? Pertama, zikir di dalam tempat najis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum dalam toilet, Allahumma sholli alaihi. Makanya dalam hati aja. Atau mau berwudu ada WC di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadas, bisa tertolak itu. Yang kedua, zikir yang dibuat-buat. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat? Ma laysa min. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat? Fi amrina, dalam masalah agama. Ma laysa minhu, tak ada dalilnya sama sekali minhu dari agama. Ditengok dari aspek apapun tak ada. Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada. Bahwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak. Selama masih ada minhu, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Boleh apa tak boleh? Mana dalilnya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya asma'ul husna, maka panggillah dia. Di antara asma'ul husna, Latif, yang maha lembut. Ya Latif, engkau yang maha lembut. Kau kenapa zikir kau ini dari tadi ya Latif? Mau menghadap calon mertua. Biar lembut hati. Ya Latif, ya Latif. Begitu sampai itu lembut aja hati dia. Nanti mertua. Mertua jantan, lu nak mertua perempuan tidak? Zikir.
Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Haddad, maka disebut dengan rawatib Al-Haddad. Kebetulan zikir-zikir ini disusun oleh Imam Al-Attas, maka disebut dengan rawatib Al-Attas. Kalau untuk melembut-lembutkan rawatib Al-Attas, untuk menguatkan rawatib Al-Haddad, mau berperang melawan musuh rawatib Al-Haddad, untuk lembut rawatib Al-Attas. Isinya apa? Isinya ayat Quran, hadis Nabi, zikir, doa, disusun oleh ulama. Jangan baca ratib Al-Haddad, jangan baca ratib Al-Attas, jangan baca zikir sakran bid'ah ini. Terus apa yang kami amalkan Ustaz? Baca kitab ini, baca ini, keluarganya buku kecil. Judulnya Al-Ma'surat, disusun oleh Syekh Al-Qahwan, cetakan Saudi Arabia. Apa beda? Yang disusun Imam Haddad bid'ah, yang disusun Imam Attas bid'ah. Kalau disusun Al-Qahtani tidak. Sama-sama disusun ulama. Jadi ulama menyusun. Apa benar sholawat tidak pernah ditolak Allah? Sholawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz sholawat yang ada dalam hadis, buka 99 tanya jawab sholat. Sholawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi sholawat yang dibuat ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, itu dibuat ulama. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, ulama. Tanfariju bihil qura wa tuqda bihil hawaij, yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat selawat. Siapa yang buat selawat ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Syafi'i membuat selawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrikal ghafirun. Itu selawat yang dibuat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama berjumpa sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istanaku terbuat dari emas, lantainya permata, kubahnya, dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis salawat. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal. Itulah yang selalu dibaca waktu malam Jumat habis. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Siapa yang buat selawat bid'ah? Tapi Imam Syafi'i ada, Imam Syafi'i boleh. Apa hukum minta pelaris kepada dukun kampung? Yang dukun itu membaca ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Selalu disebut dengan ayat 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang lebih kurang 5 juta. Berarti kalau 1000 dinar 5 miliar. Waktu diamalkan orang itu diberi Allah dia rezeki dari yang tak disangka-sangka. Apakah boleh membaca ayat tertentu dengan mengharapkan balasan tertentu? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh apa? Membaca kalam. Nanti masuk toko pagi baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, sholawat supaya dijauhkan dari gangguan jin setan, supaya dibukakan Allah itu rezeki. Boleh, tak salah. Tapi dia dukun Pak Ustaz. Mungkin dia ini dukun syariah.
Tidak semua dukun ini jahat, namanya aja gitu. Contohnya dukun yang baik, dukun beranak, dukun sunat. Dukun sunat itu mana Pak? Tapi kata dukun itu memang sudah konotasinya jelek. Jadi coba belajar bahasa lagi. Kalau udah disebut dukun, tapi tidak semua. Dukun beranak, dukun sunat, dukun tukang khitan itu disebut juga dukun. Yang tak boleh itu dukun yang berkawan sama jin, pakai mantra-mantra, dukun santet, panggil hati. Belajar lagi bahasa. Di samping itu ada juga syarat-syarat. Nah ini tak betul. Harus mondar-mandir dulu ke sana kemari ke sini. Itu jinnya itu menyuruh. Harus diambil diambil lidah terenggiling. Lidah terenggiling itu kalau dibukanya mulutnya gini, maka berdatangan semut-semut. Maka dikeringkan lidah terenggiling itu, digantungkan di atas toko. Sebagaimana lidah terenggiling itu berdatangan semut, begitulah pembeli itu datang ke toko. Itu sihir. Sama juga kalau benci sama orang, dia ambil tulang pukang. Pukang itu kan malu sama orang, tak berani. Sebagaimana malunya pukang ini, begitulah budak ini malu mau kenalan sama orang. Antum pinang anak gadis orang, dia tak mau. Antum sakit hati, antum santet dia begitu tulang pukang. Sesudah disantet begitu tulang pukang itu malu lah dia macam pukang. Malu kenalan sama orang, malu keluar rumah. Akhirnya sampai tua tak berlaki. Itu sihir, setan punya kerja. Diambil air mandi orang mati, disiramkan ke depan warung orang. Sebagaimana orang benci menengok kubur, takut, begitu orang takut belanja. Itu syarat-syarat itu yang mengasihnya setan. Paham itu kan? Ditariknya korelasi. Kita kalau berdoa tak pakai tulang pukang, tak pakai air orang mati, tak pakai lidah terenggiling, cukup pakai lidah multi level marketing. Bagaimana cara minta maaf dan bayar utang pada orang yang pernah kita riba dan kita zolimi? Kalau membayar utang, utang itu materi, benda, duit, pinggan, mangkuk, balik kan? Kalau tak ada orangnya, balik ke ahli warisnya. Nanti ahli waris membagi kepada warisnya. Kalau tak juga, maka diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Kepentingan umum maksudnya kepentingan untuk masyarakat banyak. Contohnya, kesinilah. Berapa dulu kau utang? Ada 100 juta, apa sini kasih. Soalnya amat. Kalau yang kita riba ini tak benar. Macam mana membalikkan riba? Pernah kita ceritakan aib dia itu dengan minta maaf. Apakah kalau kita minta maaf mesti kita sebutkan dosanya? Aku minta maaf ya, kemarin waktu kumpul arisan rumah kau, jadi kami maaf. Aku minta maaf segala silap salah dosa. Aku pun begitu juga. Nah, kalau kita sama-sama ngaji, tak terlalu penting dia salah. Bahkan sebelum tidur malam, kita udah maafkan semua. Orang yang menyimpan dendam sama dengan menyimpan duri dalam daging. Antum mau memetik bunga mawar, tertusuk durinya sedikit, terpatah duri itu masuk ke dalam. Antum lepaskan atau antum biar? Orang yang menyimpan dendam kesumat, sakit hati, sama dengan menyimpan itu. Menyimpan itu, asal tersenggol balik sakit, menghabiskan energi. Pikiran kita habis ke situ, cakap kita, update status pun bolak-balik ke situ. Lepaskan aja. Banyak yang perlu dipikir. Ustaz pikirkan, tak pernah saya pikirkan. Pikiran saya, bagaimana saya mau menulis syarah Riyadhus Shalihin.
Macam mana saya mau menulis tafsir? Macam mana anak-anak santri? Macam mana pesantren? Macam mana jadwal saya pilih? Kan capek gitu tuh memikir, nyimpan. Plong, lepas. Berkurangkah rezeki kita, Ustaz? Lantamu tanapsun, orang tidak akan mati qabla antas takmila rizqaha wa ajala. Sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tak akan mati. Semua dokter di Pekanbaru ini mengatakan antum mati kalau rezeki belum penuh, tak mati. Rezeki antum sudah ditetapkan Allah 1 miliar. Baru habis 900 juta, tak mati. Sampai akhirnya antum opname habis 1 miliar baru mati. Jadi kalau orang kuat akidahnya, dia tak takut dengan hidup. Keberanian tak membuat cepat mati, ketakutan tak membuat lambat mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Biasa kita buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sekarang kita buka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ikhtiar, usaha. Apa bedanya kita buka toko jam 5 sore sampai jam 10 malam dengan jam 6 pagi sampai jam 10 malam? Yang jelas pahalanya lebih banyak buka dari pagi kalau lillah ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini antum tidak ikhtiar, itu jabariyah. Jangan salahkan ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini tak ada usaha-usaha, tak ada ikhtiar. Induk ulama tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi punya toko di Baghdad. Pagi dibukanya tokonya, dilayaninya pembeli. Kalau tak ada pembeli, dia sholat sunnah. Ada pembeli, dia layani lagi. Tak ada pembeli, sholat sunnah. Selesai 400 rakaat, tutup toko balik. Baca Ar-Risalah Al-Qushairi. Supaya kita ditanya, Allah bisa menjawab, apa usahamu? Aku berjualan, aku berdagang. Dengan tujuan biar bisa ibadah. Apa pula menutup toko tak bisa ibadah? Buka toko, tak sejadah. Maaf, sedang sholat, nampak sunyi, sholat. Mungkin orang sekarang pas nampak ramai itu pula dia sholat. Ada waktu sholat, pergi ke masjid. Ada toko cincin, tempat jual batu di dekat Ramayana. Asal masuk waktu sholat, selesai waktu sholat, buka. Toko-toko yang lain tak peduli sembahyang, buka. Dia tak peduli pula, yang penting sholat. Sekedar wasilah untuk mendapatkan rezeki, Allah kasih rezeki. Tak dikasih situ, buka aja dari pintu yang lain. Aku mau ikut tes dosen UINMA. Kau ikut, kalau kau lulus rezeki kau di situ. Kalau kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Jadi ibu nasihati anak begitu. Jangan kau mesti di situ nak. Kalau kau tak lulus mati kau nanti. Kawan saya pulang dari Mesir, kenal sama perempuan, betah pulang di situ sholat. Apa kata ayah perempuan? Memang sudah cocok jadi imam untuk anda. Sudah 99,9%. Tak jadi diterima, hanya kerja belum tentu. Takut dia anaknya ini tak makan. Hari berganti musim berubah. Cemana kawan saya itu sekarang? Kantornya 3 lantai. Saya bilang ini kantor kau ini kurang, mesti kau tulis di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah hingga mereka menyesal. Dan yang disepele. Masa ada tak diterima hanya karena sekarang setiap 2 bulan sekali dia pergi umroh. Mungkin anak gadisnya tak itu mungkin udah 20 tahun tak pergi umroh.
Udah foto pula Ustaz Somad di kantor. Apa tak menangis darah dia tengok. Menyesal. Jadi kalian kalau diremehkan orang, jangan balas, tapi kalian semangat sampai mereka menyesal. Siap? Siap. Hanya yang terakhir. Dan saya sampaikan pula kalian yang punya anak gadis, jangan kalian ukur orang dari waktu dia datang. Karena dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Tak ada kalau kau suka rezekinya, tak ada. Cuma dua yang disuruh Allah. Kau tengok agamanya, kau tengok akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia, rezeki datang. Saya diundang makan buka bersama di Hotel Pangeran Konglomerat Riau. Kami dulu Ustaz, waktu pertama nikah, kata ibu istri, bertamu ke rumah keluarga tutup orang pintu karena dianggap mau mengutang beras, pinjam. Sekarang undang. Jadi jangan sepele. Nampak orang ini baik, jujur, dua yang ditengok, dinahu agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Kenapa dua? Karena ada orang yang rajin sholat tapi cakapnya kasar, ini tak cukup. Ada pula yang lembut, baik tapi tak sembahyang. Dua, dinahu agamanya dan akhlak, baik dia, terima dia, nikahkan anak. Selamat. Hanya gara-gara dia datang naik Grab, dia datang naik ojek tak diterima, padahal dia baik. Diterima yang punya mobil rupanya tak sembahyang. Diterima ini rupanya berdukun. Udah hancur babak belur, baru bertanya ke Ustaz, "Gimana ini Pak Ustaz? Menantu kami tak sembahyang." Beribu pertanyaan menantu tak sembahyang. Saya udah begitu dalam hati saya, kampus kau. Dulu waktu masih gadis datang orang baik, oh sekarang laki pemabuk, pecandu narkoba, tak sembahyang, barulah posting di Instagram, aku siap menerima apa adanya. Apa adanya lagi, udah babak belur. Waktu gadis sudah siap menerima apa adanya. Saya perjuangkan, kalian nih tak laku juga kan. Perjuangkan kalian. Apa hukum istri yang sering sholat di ujung waktu? Padahal bolak-balik diingatkan tapi tak dikira. Orang sholat itu dia mau meminta laknat Allah. Makanya begitu datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu. Yang paling bagus itu wudhu menunggu azan. Zalikumur ribat, zalikumur ribat, zalikumur ribat. Itulah jihad, itulah jihad. Apa dia? Intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat. Paling bagus tuh waktu sholat pekan baru, zuhur 12.20, 12.15. Tapi kalau tak juga pas azan. Nah, nantilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangkit wudu. Jangan tengok, panjang lagi. Berubah. Siapa lagi merubah kita di kota? Apa hukumnya saya sebagai ayah tiri terlalu keras mendidik anak tiri saya untuk hal ibadah dan adab, sementara ibunya kurang? Antum kalau nikah sama janda punya anak, lalu antum berhubungan dengan emaknya, maka anak janda itu sampai hari kiamat tak bisa antum nikah. Namanya mahram mu'abbad, kekal abadi, dia jadi anak antum walaupun ayahnya orang lain. Kecuali aku terima nikahnya, habis itu janda itu mati, tak sempat maaf cakap dulu, antum boleh menikahi anak karena belum sempat berhubungan. Kalau sudah berhubungan dengan emaknya sampai hari kiamat, itu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak antum, mesti antum jaga. Jangan urus rambut saya, kamu bukan ayah saya.
Aku sampai mati tak bisa menikahi kau. Kau ini anakku. Walaupun ayahku orang lain. Kau anakku menurut hukum Islam. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Mana tahu antum dapat jodoh. Kali jangan kan jodoh belum. Kata Nabi, kau udah nikah, kata Nabi ke sahabat. Ya Rasulullah, aku menikah dengan sayyiban janda. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kau bisa bergurau-gurau sama dia. Kata sahabat nih, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, sebaya sama adikku, berkelahi nanti. Aku nikah sama janda agak berumur sedikit supaya bisa dilindunginya dia. Tengok cara berpikir dia. Dia tak berpikir untuk dirinya. Antum kalau menikah bukan antara antum sama dia, tapi sesuai dengan adik antum, sesuai dengan rumah. Berkorban perasaan. Mau menikah sama janda? Dia sesuai dia dengan adik saya Pak Ustaz, sesuai dengan rumah. Itu yang pertama nih, yang kedua. Itulah kaji kita sholat sunat isyraq kita 2 rakaat. Usolli sunat al-isyraq rakaat ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'alimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil 'amal. Waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alna minal mutahabbin bi jalalik. Awdillana tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluh. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلي سنه الاسراء ركعتين